ما جاءهم البينات. Terbesar yang kita alami saat itu adalah masalah akidah. Pelajari semua ternyata akidah nggak diajari. Akidah nggak dipelajari, maka itu bangunan yang rapuh. Bukan ulama kaleng-kaleng. Bukan. Nah, nggak kaleng-kaleng itu ulamanya. Aslinya dari Gading Perak Jombang. Kemudian mulai di Pondok Kediri, saya bersama dengan Bapak Haji Taufikur Rahman, MC. Waktu itu masuk dalam program Paku Bumi yang gelombang yang kedua. Jadi saya Allah khairan. Jadi Bapak sekalian, kalau mungkin jenengan dengar istilah mubalek Paku Bumi ya. Nah, itu yang hijrah ya, beliau bertiga itu, kemudian Ustadz Abdul Fatah dan saya. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا وبعد إخوتي وأخواتي في الله, saudaraku di dalam menetapi agama Allah. Agak beda kan? Semuanya ambil nafas. Saudaraku, ikhwati fillah, ahibbati fillah, insyaallah kita semua saling mencintai karena Allah. Kita dulu bertemu, lalu berpisah sementara, lalu bertemu lagi. Namanya al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh yang sama itu akhirnya juga akan berkumpul. Saya katakan tadi dulu bersama, terus terpisah sebentar, berkumpul lagi. Saya melihat banyak wajah-wajah baru di sini. Tapi lama juga. Kayaknya pernah lihat. Rekan terpisah sebentar, terus kumpul lagi. Ada yang kumpulnya tadi terpaksa ada. Ya. Ada kelihatan fotonya dengan saya, dengan dua teman saya, langsung tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, skors langsung. Terpaksa, bingung. Karena bingung, akhirnya mencari info. Ada yang langsung dituduh, kamu JRK kan? Tolak dia. Apa sih JRK ini? Jamaah rong kontainer. Jamaah yang kitabnya 2 kontainer, kata mereka. Alhamdulillah, itu sebenarnya pujian, bukan hinaan. Kita amini saja. Kalau teman-teman kita bilang jamaah rajin kajian, JRK juga. Buktinya ini jauh sama datang semua. Paling jauh berapa jam? 2 jam, 3 jam. Saya sehari semalam. Saya katakan di sini ini adalah wujud dari persaudaraan yang sebenarnya, karena hakiki. Kalau tadi disebut mudir pondok ini Ustadz Abdullah, itu teman saya di Mekah. Syekh Abdul Aziz juga teman saya di Mekah. Kami satu.
Walaupun tempatnya berjauhan, kami berjuang bersama. Alhamdulillah. Buktinya ini saya kemarin sebenarnya masih kurang sehat, tapi saya bismillah jalan di mobil, berdoa sampai di sini. Alhamdulillah. Sampai tempat kan orang perjalanan jauh harusnya kan tambah sakit kan, malah sehat saya. Alhamdulillah. Inilah salah satu bukti bahwa kita insya Allah bersaudara fid dunya wal akhirah. Saudaraku sekalian, kita bertemu ini adalah temu kangen, reuni. Temu kangen saja, jangan reuni. Kalau reuni nanti mengulangi ajaran sesat yang lalu, tidak nyambung dengan apa yang kami bicarakan ini. Memang ini sepertinya ya tidak semua dari mantan Islam jamaah. Ada yang memang wajah-wajah baru yang ikut pada kajian ini. Alhamdulillah, masalah terbesar yang kita alami saat itu adalah masalah akidah. Penyimpangan akidah, kesalahan akidah, apalagi bahasanya, kesesatan akidah, dan pengkhianatan. Apa pengkhianatan? Bagi orang-orang yang paham akidah yang sebenarnya, itu adalah sebuah pengkhianatan. Dusta, khianat dan dusta. Bukan hanya sekedar penyimpangan biasa. Karena betul-betul kita saat itu mengenang ya, ada yang 30 tahun, barusan ada yang bahkan 60 tahun, pundi 60 tahun tadi. 60 tahun. Masya Allah. Berada dalam gubangan takfir. Yang ini masalah besar dalam masalah akidah, bukan main-main. Masalah besar. Sebuah ilmu pelajari semua, ternyata akidah nggak diajari. Akidah nggak dipelajari, maka itu bangunan yang rapuh. Sehebat apapun, sekuat apapun, sesolid apapun, tapi kalau akidahnya nggak ada, hancur. Sebesar apapun setorannya, itu termasuk ruhul ilm. Kemudian ada yang dimaksud, yaitu yang kedua adalah hayatul ilm, yaitu kalau tadi rohnya, ini adalah hidupnya. Ya, hidupnya keilmuan. Artinya hidup akan teratur, hidup akan sejahtera, hidup akan mendapatkan kebahagiaannya, yaitu tentang ilmu fikih, tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Karena ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Yang kedua, yang ketiga ada yang disebut yaitu ilmu yang kedudukannya itu adalah dawa. Dawa itu obat. Ilmu yang kalau kita pelajari, kita punya obat. Karena manusia itu sebenarnya banyak penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Apa itu? Ilmu yang termasuk kategorinya dawa adalah ilmu tentang hikmah. Hikmahnya ayat, hadis, ucapan-ucapan yang lembut, tausiah, mauidhah, cerita-cerita seperti tadi. Kita bisa mengukur diri kita, bagaimana semangat cari ilmunya. Ini termasuk yang merembutkan jiwa. Makanya ulama ada kajian khusus, yaitu raqaiq atau riqqatul qalb, bagaimana melembutkan hati. Itu masuk dalam kategori ini. Karena kita pasti punya penyakit hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sifat-sifat jelek dalam diri kita itu penyakit, maka harus diberi obat. Tidak cukup hanya kita baca Quran, tapi harus juga memahami isinya, hikmahnya apa, dan itu enggak didapatkan kecuali dengan majelis ilmu. Kemudian ada ilmu yang kategorinya da, bukan dawa tapi da. Da itu penyakit.
yang pasti akan membahayakan kita, bahkan bisa menghilangkan nyawa. Apa itu? Yaitu ilmu-ilmu yang membahas tentang bid'ah. Ya, artinya apa? Memperdalam bid'ah, memperdalam ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini bahaya. Kadang kita nggak sadar ya, kita itu mempelajari ilmu dari orang-orang yang jelas akidahnya menyimpang. Ini nggak boleh. Karena apa? Pertama, kita nggak akan tahu, kita disimpangkan itu nggak akan terasa karena pandainya orang yang membawanya. Seperti penulis tafsir Al-Kasyaf ya, yaitu Imam Zumakhsyari memasukkan akidah Mu'tazilah dalam kitabnya, dalam tafsirnya itu seperti lemak di dalam susu. Siapa yang bisa membedakan kalau bukan ahlinya? Ya, kan susu itu ada yang full fat, ada yang low fat. Itu yang memisahkan itu siapa kalau nggak ahlinya? Kalau kita nggak bisa. Nah seperti itu. Maka bahayanya kalau kita ya, dengan mudah mengambil ilmu dari ahli syubhat yang sudah jelas akidahnya menyimpang. Kita tahu akidah yang benar, lah kok cari ilmu yang selain akidah yang salimah tadi itu. Nah, yang terakhir, ilmu itu ada yang statusnya itu halakuddin, ya, yang membinasakan agama, yaitu mempelajari hal-hal yang merusak keimanan, seperti mempelajari sihir, perdukunan, ya, hitung-hitungan nasib, ya, kebatinan. Itu semua pasti akan ya, merusak. Atau mempelajari filsafat, yang di situ filsafat bebas, ya, sehingga sampai ya, awal syaratnya kalau belajar filsafat harus kufur bahwa Allah itu nggak ada. Ya, harus meniadakan Allah dulu. Kalau sudah begitu baru bisa masuk filsafat. Ya, nanti di dalam filsafat akan dituntun untuk menemukan Allah dengan perjalanan spiritual. Maka itu disebut kuliah kufriyah itu, kan? Karena syaratnya masuknya harus kafir. Nah, ini kan itu halakuddin. Maka tadi itu ada ruhuddin, ada apa tadi? Ya, hayatuddin, ada dawauddin, ada dauddin, ada halakuddin. Nah, maka kita mempersungguh mengerahkan kemampuan kita, jangan sampai keliru. Ya. Kalau sudah pengalaman, ya, jangan sampai masuk ke lubang yang sama atau yang lebih parah. Naudzubillah. Disimpulkan oleh ulama-ulama yang mujtahidin. Nah, ya, itu bukan ulama kaleng-kaleng. Nah, bukan. Nah, enggak kaleng-kaleng itu ulamanya. Ya, enggak kaleng-kaleng. Nah, jadi itu yang menyusun atau yang kitab-kitab tentang fikih itu adalah ulama-ulama mujtahid. Ulama-ulama mujtahid. Baik. Atau ulama-ulama yang fatwanya dikumpulkan dalam kitab fikih itu adalah ulama-ulama yang mujtahid. Baik. Nah, kita di dalam Al-Quran Allah perintahkan apa? Kalau nggak tahu, suruh tanya kemana? Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti tanya ke ulama. Nah, kemudian ulama-ulama kita sejak zaman dahulu kala, membuatkan kita panduan ibadah gitu. Pernah punya ya? Nah, kitab dan judul panduan ibadah. Masih ingat ya? Panduan apa pedoman? Oh, pedoman. Gitu ya. Nah, mereka buatkan kita pedoman, panduan. Cara bersesuci itu begini. Cara sholat itu begini. Itu namanya kitab fikih. Nah, yang nyusun itu enggak kaleng-kaleng, ulama mujtahidin. Ulama mujtahidin. Paham ya? Baik, itu keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, konsisten dalam penerapan akidah kaidahnya. Nah, ulama ketika mereka sudah mendapatkan satu kaidah ini akan mereka terapkan secara konsisten. Enggak ada kok terus, wah ini enggak sesuai dengan kepentingan kita, tinggal dulu. Enggak ada. Jadi kaidah itu dipraktekkan secara konsisten.
Jadi kalau kita ngaji fikih nanti kita akan jumpain ya dalam masalah-masalah itu. Oh, kaidahnya jelas. Nah, kaidahnya jelas. Nah, kemudian prakteknya fleksibel. Nah, hukum-hukum fikih itu prakteknya fleksibel. Fleksibelnya gimana? Nah, ini secara hukum begini. Tapi kalau terjadi kondisi begini bagaimana? Nah, fikih seperti itu nggak ada. Terus waku gedodor itu nggak ada. Nah, nggak ada. Jadi sebenarnya kita jumpai ini kesimpulannya ini wajib, ini haram. Bagaimana kalau kondisinya berubah? Oh, kalau terjadi kondisi begini dalam kitab fikih sudah disebutkan juga. Oh, ini jadinya begini. Nah, kalau ada terjadi perubahan begini, berarti ini hukumnya jadi begini. Itu fikih. Apa begitu? Sumbernya adalah wahyu. Nah, kemudian yang keempat, mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Nah, jadi semua yang kita butuhkan dibahas dalam ilmu fikih. Dibahas dalam ilmu fikih, mulai tata cara kita berwudu, tata cara kita mensucikan najis, tata cara kita mandi, tata cara kita sholat, tata cara kita puasa, haji dan seterusnya. Masalah ibadah semua dibahas di situ. Baik, kemudian cara kita bermuamalah, orang dagang itu harus gimana? Nah, orang bikin kerjasama itu harus bagaimana? Nah, cara kita bahkan sampai orang cebok itu caranya gimana? Semua dibahas dalam materi apa? Fikih. Nah, dibahas dalam materi fikih. Baik. Kemudian yang kelima, menerapkan hukum-hukum fikih itu berarti taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa? Ulama tadi saya bilang, mereka membuat kesimpulan-kesimpulan ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ketika ulama mengatakan hukum masalah ini begini, berarti apa itu? Nah, yang mereka pahami, yang dapat mereka simpulkan dari melihat dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, atau dalil-dalil yang lain yang dikehendaki oleh Allah dalam masalah ini adalah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Nama saya Abdul Fatah. Saya aslinya dari Gading Mangu, Perak, Jombang. Kemudian mulai di Pondok Kediri, saya bersama dengan Bapak Haji Taufik Rohman, MC. Waktu itu masuk dalam program Pakubumi yang gelombang yang kedua. Jadi saya lulus SMP umur 14 tahun, kemudian langsung masuk di pondok. Kemudian di situ saya setelah beberapa tahun bisa mendapatkan fasilitas, bisa sekolah sampai akhirnya S1, S2 di Malang, kemudian dapat hadiah S3 juga. Pas semester 6 kejadian 2018 di-cut gitu. Akhirnya setelah itu kita tidak jelas nasibnya. dalam arti untuk kuliahnya karena memang harganya cukup mahal. Dengan pertolongan Allah, alhamdulillah dari teman-teman hijrah waktu itu ada yang
menyediakan kos-kosan, kemudian ada yang mendukung memberikan bantuan SPP, juga memberi hutangan dan lain-lain. Qadarullah, alhamdulillah, tanggal 13 bulan lalu saya diwisuda, selesai untuk pendidikan bahasa Arab dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Itu adapun kegiatan saya mungkin saya jarang muncul karena memang pada waktu sejak saya selesai dinonaktifkan itu disertasi saya sudah 70% membahas tentang Pondok Wali Barokah waktu itu. Maksudnya untuk memperkuat ilmu mangkul. Jadi memang saya ada tugas bagaimana diilmiahkan ilmu mangkul yang ada di dalam pondok ini, umpama dilihat di luar itu bisa sesuai. Walaupun saya dapat masukan dari Mas Hayih, iki gak iso gitu. Karena mangkul di dalam dengan yang luar itu nggak sama. Dan pokoknya caranya bisa gitu. Dan ternyata memang juga nggak bisa karena memang rata-rata di keilmuan itu sudah baku. Akhirnya kita cari dengan cara lain, tetap fokusnya Wali Barokah tentang metode dakwahnya, kenanya di situ. Tapi ternyata akhirnya juga tidak bisa dilanjutkan karena memang di situ harus otentik dan sumbernya harus jelas. Karena nggak bisa dilanjutkan, akhirnya saya harus mengulangi dari nol. Tapi saya juga merasa bersyukur kenapa saya harus memperkuat pondok yang nantinya juga saya tinggalkan. Alhamdulillah, dengan berbagai macam upaya ternyata dibantu oleh promotor saya, beliau mencarikan tema yang tidak berbiaya sehingga harus di perpustakaan ya mulai pagi sampai asar ya. Asar kemudian kita revisi hampir tiap hari seperti itu hingga alhamdulillah bisa selesai. Adapun kegiatan saya sehari-hari, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Syekh Khalil untuk membantu beliau di Pondok Baka Al Mukarramah, juga memegang sekolah paket ABC untuk teman-teman yang di situ mondok ataupun yang tidak di situ yang memang perlu dibantu. Itu alhamdulillah kita bisa sudah lulusan tahun yang ketiga ini. Untuk kita semuanya para muhajirin dari firqah al-ula, mari kita semangati diri kita perbanyak bersyukur dengan kita terus semangat mengaji dari guru-guru yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga dengan hijrah kita ini kita akan menemukan yang sebenarnya. Jangan sampai ada cerita-cerita dari beberapa yang setelah hijrah karena tidak mengaji lepas, akhirnya mereka kembali lagi dengan berbagai macam alasan. Ini na'udzubillah min dzalik. Maka kegiatan-kegiatan seperti ini walaupun jauh, walaupun berbiaya, kita niat ini bagian dari fisabilillah. Sekarang kita tidak lagi infak persenan, tidak lagi siar-siar yang jimpitan, yang desa, yang daerah, yang kelompok. Maka uang-uang yang seperti itu yang tiap bulan rutin kita keluarkan, termasuk tetap kita keluarkan dengan acara-acara seperti ini. Moga-moga apa yang sudah kita kerjakan selama ini Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya, sehingga hijrah kita semakin mantap hingga husnul khotimah. Jazakumullah khairah, barakallahu lakum. Ini insyaallah cukup sekian karena waktunya terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jadi Bapak sekalian, kalau mungkin jenengan dengar istilah mubalek paku bumi ya. Nah, itu yang hijrah ya beliau bertiga itu, kemudian Ustadz Abdul Fatah dan saya. Tapi kan ya begitu itulah, hanya namanya saja mentereng, tapi sebenarnya ya seperti saya gini ini. Jadi kalau ngulangi jangan ya grodal gradul asline gitu. Kalau baca kayak biasanya gitu ya insya Allah bisa lah kalau baca gitu nggih. Baca keterangannya kadang-kadang mocone
oh ini diputer-puter gitu Qur'annya, soalnya nulisnya keterangan nih mumet-mumet gitu. Tapi kalau aslinya ya memang kita harus banyak belajar. Dan alhamdulillah biidznillah salah satu dari yang hijrah dari Paku Bumi ya bisa mendapatkan kesempatan belajar bahkan meraih doktor. Mudah-mudahan kedoktorannya bisa digunakan untuk beramal solih. Nah, mengajak kawan-kawan yang belum hijrah bersama-sama kita bisa hijrah semuanya. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من